Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 18650015. Di sini saya akan review materi dari manajemen proyek PI. Itu bab 3, perencanaan proyek. Kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Sekarang Anda sudah mengevaluasi proyek dan memutuskan untuk melanjutkan proyek pertama. Anda harus meyakinkan rekan-rekan lain bahwa proyek sebaiknya dilaksanakan. Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek. Kita menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Perencanaan adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Rencana akan ditinjau secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan proyek dan sesuai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dari anggota tim. Perencanaan memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit, tetapi harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Banyak proyek menjadi kacau dikarenakan tidak ada perencanaan. Pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal, sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. PPP adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjuk ke user terutama user lain. Rincian struktur. Kunci berbagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil. Untuk proyek software, metode terbaik untuk memecah proyek menjadi bagian utama adalah diawali dengan 7 fase pengembangan software. Sistem penomoran WBS. Sistem penomoran dalam WBS seperti pada gambar 2. Untuk level 0 atau judul proyek adalah 00. Pada level 1 masing-masing item diberi nomor N.0 titik, contoh 1 titik, 2 titik 0 dan seterusnya. Kemudian masing-masing item pada level 2 di bawah item N.0 pada level 1 diberi nomor N.1, N.2 seterusnya. Contoh, di bawah nomor 1 item analisis yang bernomor 2.0, kita mempunyai item 2.1, 2.2, dan seterusnya. Sedangkan untuk level 3 kita tambahkan titik dan digit dari nomor di level 2 sebagai contoh. Di bawah 2.1 kita harus menuliskannya 2.1, 2.1, dan seterusnya. Kapan akan berhenti? Memasukkan nomor pada level terendah menunjukkan tugas atau kegiatan dalam proyek. Anda dapat berhenti merinci sebuah kegiatan jika mengikuti langkah-langkah berikut dengan benar. 1. Beberapa orang dapat diberikan tanggung jawab atau melakukan tugas atau menyelesaikan kegiatan yang dilibatkan. 2. Anda dapat memperoleh perkiraan secara garis besar sebagai upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi tanggung jawab pada setiap orang. 3. Anda dapat menjadwalkan tugas. 4. Tugas-tugas tersebut harus disingkat dan dapat diselesaikan. Sebagai ahli, kita dapat menetapkan sebuah tugas pada program analisis dan bahkan manajer proyek. Tergantung pada pengalaman dan keahlian dalam membuat perkiraan analisis. Mungkin hanya memerlukan level 1 dari WBS. Para ahli merinci setiap kotak pada level terendah sampai ia dapat memberikan beberapa upaya yang diperlukan. Perkiraan-perkiraan ini dapat dipakai pada WBS seperti pada gambar 3.4 titik sebagai catatan bahwa perkiraan total adalah jumlah dari masing-masing waktu. Orang tersebut bertanggung jawab terhadap perencanaan, dalam kurung mungkin manajer proyek untuk proyek berukuran kecil, kemudian menggabungkan seluruh perkiraan dan daftar kegiatan terdahulu. Ia mungkin mengakhirinya dengan daftar seperti berikut ini: activity, effort,
presiden. Bisa dilihat division 20, analisis 35, desain division, desain 25, analisis, program A kontrol 20, desain, program B activity revision, effortnya 30, desain dan seterusnya. Kemudian diagram jaringan. Langkah kedua dari perencanaan adalah menggambar diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Urutan kejadian hanya didasarkan pada contoh setiap kegiatan. Bentuk dari bagan per ini disebut precedent network atau dalam kurun jaringan yang diutamakan. Setiap kotak menunjukkan sebuah kegiatan pada setiap kotak. Ditulis nama kegiatan waktu diperlukan. Jalur kritis dan lamanya proyek. Bagan per jalur kritis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada persederhana di atas dengan mengikuti petunjuk garis panah. Jalur kritis adalah jalur terpanjang dan didefinisikan waktu minimal yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Kemudian menghitung biaya proyek. Jika kontak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Biaya pekerja per hari disebut biaya penuh yang harus mencakup biaya operasi sewa dengan pekerja dan keuntungan. Inilah gambaran dari biaya tetap harus dirinci oleh setiap estimator untuk kegiatan utamanya. Adalah gambaran dari super project. Rata-rata PGR 75 PD 1000 per PD 75, keuntungan 25%. Faktor resikonya proses berubah pikiran terhadap 10% format biaya sama dengan 10% tambahan waktu pemrograman, dan itu dan hasilnya adalah total perkembangannya adalah 10,250. Dan termasuk ke penjadwalan proyek. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencanaan mungkin manajer proyek harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dan perkiraan ke calendar days atau lama pekerjaan. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengolahkasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang dilakukan untuk menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian manajer proyek menjualkan sebuah proyek pada kalender atau jadwal yang nyata. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini. Berikut adalah outline yang disarankan untuk PPP. Tim proyek menggambarkan struktur siapa yang memberi laporan, siapa yang menerima laporan, kepada siapa berkomunikasi. Programmer bertanggung jawab terhadap programan. Pimpinan proyek menguasai programmer, bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bersifat teknis seperti analisis, desain, dan tugas-tugas pemrograman keseluruhan. Yang memiliki tujuan utama kualitas produk yang dihasilkan secara teknik. Manajer proyek, manajer dalam tim, bertanggung jawab terhadap semua komunikasi yang datangnya dari luar, laporan dari luar, laporan pertemuan penghubung antara manajemen tingkat atas dan user. Tujuan utama keberhasilan proyek. 2. Biaya proyek termasuk WBS, membuat perkiraan dan menghitung yang digunakan untuk menaksir dalam pembuatan proyek. Kemudian ketiga, penjadwalan proyek merupakan bagian terpenting dari proyek dan dapat menggunakan metode GAS. Pemeriksaan ulang. Pada bagian ini Anda dapat menghubungkan antara pertemuan dari manajemen utama dan peninjau teknik. Tujuan dari masing-masing peninjau
dan siapa yang akan mengerjakannya. Kemudian 5. Laporan. Bentuk dan isi dari laporan keadaan, laporan milestone, dan dokumen proyek lain dapat dirinci di dalam laporan tersebut. 6. Dokumentasi. Ada dua jenis dokumen yang dalam proyek, yaitu user dan manajemen proyek. 7. Asumsi. Di sini Anda dapat menetapkan harga berdasarkan asumsi. Kesimpulan untuk perencanaan. Perencanaan ini seperti menunggang kuda. Kelihatannya sulit sebelum Anda mencobanya, tetapi begitu Anda mencobanya, maka segalanya akan menjadi mudah. Mungkin itu saja hasil review saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.